Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 23 dengan tema Kamu adalah milik Kristus. 1 Korintus pasal 3 ayat 23. Sebab beginilah firman Tuhan. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pagi hari ini tentang surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, yang menegaskan mengenai apa yang seharusnya menjadi dasar utama dan satu-satunya di dalam membangun jemaat supaya tidak terbelah-belah atau terkotak-kotak. Tertulis di ayat 10 sampai dengan ayat 12 di Korintus pasal 3 ini mengenai dasar di dalam membangun jemaat. Ayat 10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ayat 12, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Saudaraku, jelas nats firman Tuhan pagi hari ini bahwa kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah, dan di dalam membangun jemaat adalah tugas semua orang percaya karena Kristus adalah Raja Gereja. Dan Rasul Paulus menegaskan untuk tidak membangga-banggakan orang, terutama pimpinan yang mereka idolakan. Jadi pelayanan terhadap jemaat bukan terfokus pada seseorang atau orangnya, tapi harus tertuju pada salib Kristus atau Injil yang sebagai pusat pekabaran dari Tuhan. Dan sebagai pimpinan jemaat sangat penting memperhatikan apa yang harus dipakai dasar untuk membangun jemaat. Apakah hikmat dari dunia atau hikmat yang dari Allah? Saudaraku, bagaimana sekarang ini kondisi jemaat atau umat Tuhan yang di bawah pimpinan jemaat? Pimpinan jemaat yang memakai hikmat dunia, yang membuat pengikutnya mengidolakannya, bahkan bisa saja menjadi atau melebihi Allah yang punya gereja. Di dalam praktek seperti itu yang sudah menyalahgunakan nama Allah, dan di dalam hal ini Allah pasti murka. Apakah parameter atau ukuran keberhasilan membangun gereja dilihat dengan pimpinan jemaat yang terkenal dan jemaat yang banyak, atau keuangan gereja yang melimpah-limpah? Apakah itu yang dipakai untuk melihat keberhasilan di dalam membangun jemaat? Saudaraku, tertulis di ayat 19 Korintus pasal 3 ini, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, Ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Di ayat 20,
Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia. Saudaraku, di pagi hari ini, seperti Rasul Paulus yang menegur orang yang membentuk kelompok sesuai dengan pimpinan mereka yang mengidolakannya dengan alasan jemaat itu milik Kristus dan Kristus itu adalah milik Allah. Mari saudaraku, kita bangun dasar jemaat dari firman Tuhan, bukan hikmat dunia, bukan pula dari kata-kata mutiara yang disampaikan oleh pemimpin jemaat itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan agar kami selalu setia dan selalu percaya kepadamu di dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini, dan kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.